Semoga tadi masih nonton ya ketika kita ngejelasin tentang KTP. Disarankan untuk mengaktifkan KTP digitalnya dulu ya. Nanti akan ada link yang setelah ini. Dari Yadi Ardianto, di menu kartu keluarga nggak bisa masuk teh. Anak mah harus ngisi nik, coba contohin. Di menu kartu keluarga nggak bisa masuk teh, anak mah harus ngisi nik, coba contohin. Enggak, kalau di akte iya harus masukin nik. Tapi kalau di kartu keluarga enggak. Itu tuh maksudnya niknya nik orang tua mungkin atau nomor kartu keluarga ya? Di kartu keluarga. Iya betul, atau nik yang mendaftarkan misalnya ibu atau ayahnya asal masih di satu kartu keluarga. Karena kan anaknya belum punya nik. Iya betul. Coba contohin. Iya, gimana contohinnya? Masuk aja di menu kartu keluarga. Nanti kalau misalnya akan tapi kan kalau gitu di scan barcode itu kan ada ya persyaratan untuk kartu keluarga dan alur pendaftaran. Nah, itu boleh di scan aja Kang Yadi. Ya, untuk tata caranya gimana masuk ke layanan kartu keluarga untuk memasukin anak. Karena kalau masukin anak pasti susah, tapi kalau nge-input data anak gitu masukin anak mah susah ya. masukin anak ke Ada sekolah. yang harus dibikin dulu. Asal ada anaknya baru dimasukin ke kartu keluarga gitu. Datanya itu juga kalau masukin anak mah susah. Gede tuh. Dari Robi STD, gagal dulu pengakuan akte. Udah upload, udah isi detailnya, pas tunjukkan detailnya kosong. Oh, yang detail kosong itu ya, jadi diisi dulu detail isiannya, langsung di screenshot kan. Screenshotannya itu dijadikan lampiran gitu. Biasanya kalau misalnya yang ngeblank di detail isiannya itu karena handphonenya sama link kitanya nggak support gitu. Kalau mau solusi lain dicoba di komputer atau laptop atau handphone lain gitu. Dari Mutiara Susi, kalau mau bikin KTP sama kakak langsung kemana teh? Kalau mau bikin KTP sama kakak langsung ke Capil. KTP-nya diaktifin KTP digital, kartu keluarganya nanti akan dikirimkan ke email gitu. Dari Risna Mustafa, kak kemarin bikin akte udah selesai tapi emailnya nggak sampai, kak gimana? Tadi walar. Boleh DM ya. DM nicknya, nick aktenya, nick yang mengajukan aktenya, sama email valid, sama deskripsikan. Misalnya ini habis bikin akte tapi belum dapat di email. Iya ya. Gitu, karena yang menghambat untuk ngebales DM itu seringnya banyak dulu yang nyapa, banyak intro, padahal mending langsung to the point aja. Bukannya kita gak mau menyapa masyarakat Garut ya, tapi karena banyak banget DM yang masuk, jadi lebih baik to the point aja, biar kita langsung selesaikan dokumennya gitu. Kadang misalnya ada juga yang ngomel, ini belum nyampe emailnya, tapi emailnya dalam pengajuan apa? Pengajuan kakak, pengajuan akte kah, atau kepindahan kah gitu kan, jadi kita juga bingung ya. Kadang waktu itu juga ada yang ngirim data gitu kan, terus cuma ngirim nick doang sama email. Nah kita juga bingung gitu, ini yang mau dikirimnya apa gitu, jadi harus lengkap-lengkapnya ya, biar cepet. Dari Asri Cinova, assalamualaikum. Ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari Robi STD, gagal mulu pengajuan aku. Udah. Dari It's Only Me, aduh ketinggalan 30 menit yang lalu. Gak apa-apa, kita masih ada di sini untuk menemani 30 menit lagi, 25 menit lagi ya. Iya. Dari Astri Nova, kalau untuk belangko sama KTP sama KIA. Kalau KIA ada ya? KIA aman. Bahkan kalau ke Capil kalian nggak perlu ngantri. Jadi cukup dengan melampirkan akte kelahiran aja. Sama kalau misalnya anaknya di atas 5 tahun harus bawa foto. Gitu. Dari Hilma, kak saya pindahan dari Bandung ke Garut, mau bikin KTP harus rekap foto lagi atau tinggal cetak aja? Tinggal cetak aja, tapi jangan lupa dibikin dulu kepindahan ya. Kepindahan dari Bandung, nanti di Garutnya ada kedatangan gitu. Dari situ nanti langsung cetak aja. Jangan direkam lagi ya, karena kalau direkam lagi nanti datanya jadi duplikat. Dari Viril 07, KTP punya suami rusak, dibutuhkan secepatnya buat administrasi lahiran yang diminta fotokopinya, jadi harus gimana? Itu bisa yang link. Caranya adalah mengaktifkan KTP digital, install identitas kependudukan digital. Nanti di situ kalau misalnya udah aktif nih di handphonenya, nanti kita share link, setelah ini share link, dan di situ kartu keluarganya bisa di-download gitu. Dan KTP-nya juga ya? KTP-nya juga bisa. Karena kan yang dibutuhinnya itu fotokopinya ya, kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang yang linknya atau belum diaktifin KTP digitalnya,
bisa pakai biodata WNI sebagai pengganti administrasi, apalagi kalau misalnya dibutuhkan sekali untuk ke dokter Rumah atau ke sakit. rumah sakit kayak gitu. Halo Poppy. Halo, Poppy. Masih Sangat jauh ya? bergabung, miss you. Masih jauh ini. Katanya Poppy mau kesini hari Jumat. Oke, kita Masuk tunggu. ya? Aku masuk pasti. Bismillah, semoga sehat-sehat. Dari Rani Silviani 4. Untuk pencetakan KTP diutamakan bagi yang pemula. Maksudnya gimana? Oke, Teh? maksudnya jadi untuk pencetakan KTP sekarang kan belangkonya udah ada ya. Tetapi pencetakan KTP-nya diutamakan bagi yang pemula atau baru perekaman atau baru 17 tahun gitu. Yang belum pernah mencetak KTP sama sekali. Iya, belum pernah megang KTP sama sekali gitu, kayak wow aku baru 17 tahun gak punya KTP nih. Nah, itu yang diutamainnya gitu. Dari Kanisa NSR. Saya kalau bikin akte kelahiran langsung ke Capil bayar nggak? Enggak, ya. pokoknya Udah semua jauh. administrasi kependudukan di Capil itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Paling kalau kesini parkir doang di depan. Kalau administrasinya semuanya gratis. Dari Yeni Nuraini 447. Assalamualaikum Kak, apakah KTP digital udah diwajibkan bagi masyarakat? Sudah bisa Oke. untuk masyarakat. Masyarakat udah. KTP digital itu memang sangat disarankan gitu. Iya. Memang lagi gencar-gencarnya disosialisasikan. Dari Hilma, saya udah ada di Kakak Garut. Apa tuh? Oh, Jadi jadi nanti nanti bawa bawa kakak Garut aja atau iya, Ya, boleh bawa bawa aja. kakak. Dari Rani Silviani lagi, tapi saya waktu itu nggak bisa, padahal saya baru pertama kali bikin KTP. Nggak bisa pada saat hari itu ketika baru perekaman, maksudnya gitu. Jadi tetap harus menunggu datanya terkirim dulu ke pusat. Jadi proses perekaman itu nggak bisa kita langsung terima, tetapi harus dikirim dulu ke pusat. Nanti dari pusat ketika sudah masuk datanya dan sudah terekam ke sistem, baru bisa kita cetak. Nah itu kenapa alasannya ketika sudah perekaman pada saat hari itu juga nggak bisa langsung dibikinkan KTP digital gitu. Paling biasanya nunggunya kurang lebih 3 hari sampai Iya. seminggu ya, baru bisa untuk diaktifkan KTP digital. Dari Hilma, hai Kak, kok cantik? Karena cewek gak Iya, sih? betul. Benar. Karena cewek. Untung bukan Andi ya, yang gitu. Kalau Andi yang digituin agak-agak ngeri Andi juga kayaknya. Dari Kanisa NSR, persyaratan akte kelahiran apa aja teh? Nah ini dia, bisa kepoin di feeds kita. Di situ ada barcode, di scan aja. Nanti di situ bakalan keluar persyaratan apa aja untuk akte kelahiran, dokumen apa aja yang dibutuhkan. Atau kalau misalnya masih nyimak nih, bisa tulis link tr.ee/Disdukcapil Garut. Serius inget? Iya deh. Wah, keren. Oh iya, yang buatnya. Masuk ke situ, nanti di situ langsung bisa, itu bisa di-download juga. Formulir yang dibutuhkannya juga bisa langsung di-download di situ. Lebih gampang mending nge-scan Iya. aja. Nanti kalau udah nge-scan akan otomatis teralihkan ke Link, ya. link itu apa? Kayak persyaratan-persyaratan, alur pendaftaran yang kayak gitu. Dari Risha 388. Ya ini. Kalau untuk kesalahan akte kelahiran itu apa aja yang perlu dibawa ke Capil selain akte kelahiran yang lama dan kartu keluarga? Dokumen penunjang perubahan data. Seperti kalau misalnya yang salahnya nama, bisa menggunakan ijazah. Tapi kalau misalnya masih di bawah umur ataupun belum bersekolah, boleh komsen kelahiran dari desa gitu. Itu berlaku untuk tanggal lahir juga ya, untuk perubahan tanggal lahir. Tapi kalau misalnya nggak ada nih keduanya dan namanya jauh, misalnya dari Bella pengen berubah jadi Ning, itu harus ada keputusan dari pengadilan. Dari Yeni Nuraini, Ini apa? Oh ini dari Mutiara ya. Kamu mau buka DM-nya minta bantuannya? Oke. nanti after ini ya kita pasti balasin dalam DM. Dari Yeni Nuraini, Kak bikin akte buat orang dewasa udah menikah. Kakak yang dilampirkan tuh kakaknya siapa? Kakak. yang akan membuat akte. Nah, kok aktif? Buat Oh, akte iya. buat orang dewasa. Aduh gak fokus. Kirain aku tuh kayak mau menikah disatukan. Akte untuk orang dewasa ya kakak yang Kakak dilampirkan. yang- Kakak siapa? Kakak yang Udah. mau buat akte. Iya. Paling kalau buku nikahnya, Buku nikahnya, buku nikah orang tuanya. langsung ke nikah sendiri. Untuk persyaratan semuanya ada di barcode itu ya. Belangkonya udah ada belum? Belangkonya udah ada, tapi untuk pencetakannya bisa dibaca di pin komen. Oke. Selanjutnya dari Neng. Teh kalau misal saya muslim masuk kakaknya orang Kristen bakal bisa, terus domisili pindah Papua harus bayar 1 juta.
Satu. Gimana maksudnya? Teh, misal saya muslim, masuk kakaknya orang Kristen. Surat nikahnya gimana ya? Karena kalau misalnya menyatukan satu kakak sebagai suami istri, mungkin itu ya maksudnya, kalau sebagai suami istri itu harus dilampirkan surat nikah. Beda agama gitu. Iya, mungkin beda agama. Oh, boleh dijelasin lagi aja deh lebih pertanyaannya. jelas lagi pertanyaannya. Terus kalau misalnya pindah domisili, untuk membuat surat keterangan pindah SKPWNI, surat keterangan pindah warga negara Indonesia, itu nggak ada biaya sama sekali ya. Boleh Semua langsung ke Capil. pelayanan administrasi kependudukan di Distrik Capil Kabupaten Garut itu free, tidak dikenakan biaya. Yeps. Tuh, Teteh baca DM, iya, udah ini ya. Padahal semua dokumen yang sudah jadi sudah diambil. Udah nggak bisa. Oh, enggak. Jadi ini tuh nggak bisa pengajuan padahal dokumen yang sudah jadi sudah diambil. Nggak ngerti ya. Paling kayaknya belum diselesaikan nggak sih pengajuannya, atau mungkin gitu kali ya? Iya, maksudnya udah diambil, saya KTP-nya atau KK-nya udah diambil. Kata aku mah mending DM aja deh, biar kita bisa langsung menindak lanjut. Kalau nggak dicoba dicek status pengajuannya. Kalau misalnya semua status pengajuannya udah selesai dan ditunggu udah lebih dari 1 minggu, itu pasti bisa kok untuk mengajukan lagi. Dari Firmansyah 0520, bukan? Itu udah tadi ya? Belum? Halo Kak, besok mau ke Distrik Capil buat benerin nama di kartu keluarga dan KTP. Apa hari itu juga bisa langsung beres? Bisa dong, bisa Kartu dong. keluarga kan bisa Ya. langsung. KTP juga bisa loh, Yang penting- sekalian diaktifin KTP digital. Oh iya benar. Yang penting di bawah semua persyaratannya. Nah, persyaratannya apa aja tuh untuk benerin nama? Benerin nama ini benerin nama di kartu keluarga. Persyaratannya adalah dokumen pendukung Dokumen perubahan pendukung. nama. Kalau misalnya Ada ijazah, boleh lampirin ijazah atau akte kelahiran. Kalau bikin kakak kayak saya yang pindahan bisa besok, gak bisa dong, langsung aja ya ke Capil. Dari Yeni, gini ya kak, gimana nih? Di kakak belum barcode namanya Udin, sedangkan di KTP baru namanya Usman. Gimana kalau kakaknya diubah dulu jadi nama Udin? Apakah KTP-nya bisa dirubah lagi? Untuk perubahan nama kita selalu bisa merubah asal ada dokumen penunjang perubahan datanya. Tapi untuk case atau kasus yang namanya ini jauh banget ya dari Udin ke Usman, kayaknya harus ada keputusan dari pengadilan. Nah, dan ini tuh sebenarnya nama yang benernya Udin atau Usman. Kalau misalnya nama yang benernya Udin dan udah bener di kartu keluarga, pada saat pencetakan KTP nama yang harusnya keluar juga Udin gitu. Iya, Nggak mungkin gitu. jadi Usman sebenarnya. Kecuali Pokoknya KTP-nya palsu. Iya betul. Nah pokoknya untuk perubahan nama, tanggal lahir atau apapun itu yang menyangkut dengan perubahannya yang sangat-sangat besar gitu perubahannya, harus ada keputusan dari pengadilan baru kita berani untuk mengubahnya gitu. Maaf salah kalau bikin KTP-nya, kalau bikin KTP kayak saya pindah dari Bandung bisa besok enggak. Bikin Bisa KTP, juga asal udah ada surat pindah dari Bandungnya. Jadi mungkin proses dulu surat kepindahan dari Bandungnya jadi kedatangan di sini. Kata aku mah nggak bisa besok, soalnya kamu harus bikin dulu surat pindah ke Bandung. Harus aktifkan KTP digital. Iya. Mendingan aktifkan KTP digital juga di Bandung sekalian. Di sini juga bener. boleh sih. Tapi nggak, mending di sini nanti pas pindah ke Garut. Kata aku mending besok tuh bukan ke sini dulu, tapi ke Bandung dulu bikin surat pindah. Jadi gak bisa besok, kasihan. Dari Asep Abdul Wahid, Ibu untuk SPTJM dan formulir F2 untuk pembuatan akta identitas NIK ayahnya dikosongkan karena meninggal atau kesulitan mencari informasinya, bisa diajukan secara online jika dikosongkan. Bisa asal namanya Bisa aja namanya. tertulis Namanya yang lengkap. yang sesuai yang akan dicetak di akte. Iya, yang akan dicetak di akte kelahiran, karena nanti kasihan ke anaknya kalau misalnya namanya nggak lengkap, itu akan berpengaruh kepada ijazah, karena di ijazah itu dilampirkan nama ayahnya gitu. Nanti kalau misalnya ayahnya itu tetap harus ayah biologis ya, yang iya, jangan ayah ayah kandung tiri ya. betul, harus ayah kandung. Terus diusahakan namanya itu benar gitu penulisannya, karena nanti kalau misalnya aktenya udah jadi dan untuk pembetulan nama itu susah, lumayan susah. Maksudnya Kayak gini nih contohnya, misalnya Rahmat Hidayat namanya tapi yang ditulisnya Rahmat doang gitu, atau Rahmat Hak doang gitu. nanti pada saat pembetulan aktenya harus melampirkan KTP-nya, misalnya KTP ayahnya, ya dokumen pendukungnya. Sementara ini kan dokumen pendukungnya udah nggak ada karena saya udah meninggal gitu. Jadi dari awal harus benar-benar Valid, ya. Harus benar-benar benar. Dari Neng 224, mau numpang
kakak ke orang Kristen. Oh ini buat tadi. daftar TNI soalnya. Terus kemarin pas nanyain mau buat BKN surat domisili bayar, enggak, sekalipun pindah ke kartu keluarga mau orang Kristen atau Islam atau agama apapun itu enggak bayar, dan bisa tetap Bisa kok kalau misalnya bukan suami istri gitu ya. bisa jadi family lain. Jadi family lain nanti di status kartu keluarganya. Terus ini mau bikin surat domisili, bayar surat domisili bikinnya bukan di Dukcapil, tapi setahu saya surat keterangan domisili kan bukan di Dukcapil. Ya tapi kalau misalnya mau pindah mah ya mending pindah aja. Iya, ngapain buat surat keterangan Kalau domisili? beda provinsi gitu, Buat ngapain aja surat keterangan pindah pindahan gitu, dan masuk numpang kakak ke orang yang ke kartu keluarga yang barunya yang ditumpanginya gitu. Jadi nggak usah bikin surat domisili, Kalau mending untuk lengkapin aja ke syarat. untuk bikin surat kepindahan itu nggak perlu surat domisili kok. Iya, Langsung aja. nggak perlu melampirkan surat domisili. Apalagi kalau misalnya harus bayar, karena itu mah bukan di Capil ya. Iya. Kalau surat domisili bukan itu. apa nih? Dari Kanisa SNR. Kak, kan akte kelahirannya saya hilang. Yang ada tinggal fotokopinya aja. Apa bisa cetak ulang lagi? Bisa, boleh, asal melampirkan surat kehilangan dari kepolisian dan langsung datang aja ke Capil dan dibawa fotokopiannya. Apalagi kalau ada fotokopiannya lebih gampang. Iya. Dari Hilma. Kak, saya udah bilang Tadi udah ada kakak Garut, terus saya tinggal bikin KTP. Oh iya, bisa. Ini yang tadi angkat aku disuruh ke Bandung dulu. Bisa, boleh. Nanti tinggal ambil antrian loket 2. KTP-nya nggak bisa langsung jadi, diganti sama KTP digital. Tapi kalau KTP digital langsung jadi, asal HP-nya Android. Dah. Titik. Kalau misalnya urgent pengen dokumen yang dipegang gitu ya, itu bisa mencetak biodata, Biodata WNI. Atau misalnya nanti tinggal bilang aja, konsultasi aja sama petugasnya di loket 2 ya. Pokoknya selesai besok semuanya. Bakal beres besok kesini aja, nggak usah ke Bandung heureuy tadi. Asaptian, halo Asaptian, aku udah masuk nih. Kamu malah sakit. Ih, cepet sembuh ya. Dari Nunuya 2110, tapi HP-nya jadul gimana? Yang penting versi Android-nya versi 8 Iya, minimal versi 8. Syaratnya bawa kakak aja. Iya, bawa kartu keluarga aja. Bawa dokumen selengkap-lengkapnya biar nggak bolak-balik. Kalau nggak untuk kalau- persyaratan bisa dilihat di story. Selama nggak ada perubahan data di kartu keluarga dan kartu keluarganya udah aman, tinggal bawa kartu keluarga aja. Jadi kita itu bener-bener pengen Terus kalau banget misalnya ini kan pindah ya, Iya. surat kepindahannya jangan lupa dibawa, surat kepindahan dari Bandung. Apa udah minum diterima? dulu kak seret. Oh betul. Terima kasih sudah mengingatkan. Makasih ya Teta Dua Lager, Sami. Nah, setelah kita udah minum, saya mau mengumumkan pelayanan jemput bola yang sedang dilaksanakan hari ini, yaitu di Desa Mekar Mukni, Kecamatan Cilawu, dan akan dilaksanakan besok di Desa Karya Mekar, Kecamatan Cilawu. Oke, nah Untuk jadi warga buat Garut yang besok lokasinya dekat-dekat situ ya, daerah Desa Cilawu di desa apa? Karya Mekar. Boleh datang langsung. Di mana tuh tempatnya? Di aula? Di aula desa Desanya. kayaknya. Iya, Biasanya di desanya. aula desa Karya Mekar. Nah, ada apa aja tuh pelayanannya teknik? Di situ ada pelayanan KTP, perekaman KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, akte kematian, pengaktifan KTP digital juga bisa ya. Ya. Dan satu lagi mau pencetakan biodata WNI boleh. Oh, oke. Itu ya udah lengkap tuh. Jadi udah semua untuk- pelayanan di situ dibawa. semua pelayanan dibawa. Diangkut, Secapilen juga bisa. Secapilen diangkut ke Cilawu tuh. Buat warga Garut yang berdomisili di Desa Karya Mekar, Kecamatan Cilawu, boleh ya besok kita tunggu kedatangannya di aula desa biasanya gitu. Besok buka jam berapa? Besok kita buka jam 8 sampai jam 4. Itu jam kerja pelayanan. Tapi DM ku jarang dilirik apalagi digenggam. Coba titik up lagi ke Afis Kama banyak ya, DM itu banyak, lumayan banyak. Jadi aku baru balesin sampai yang 21 September, 21 Oktober. Nah itu tuh. Jadi kalau misalnya di bawah 21 Oktober dan belum terbalas, boleh di DM lagi aja ya. Iya benar-benar. Di up lagi aja. Oke, ini udah selesai pertanyaannya dan udah sampai jam 3. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ya udah Adalah terjawab. lulus. Nah, alhamdulillah aku lulus. aman nih. Oke, sekian mungkin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.